Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan, terutama bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, itu merupakan rentetan dari suatu kisah yang sudah kita dengarkan sejak 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu berkisah mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang karena merasa enak mengikuti Yesus, mendengarkan sabda yang mengenakkan telinga, dan juga perut dikenyangkan, maka mereka pengen ikut Yesus terus. Maka ketika Yesus pergi, mereka pun juga ikut mengikuti dia pergi. Supaya itu tadi, mendengarkan sabda yang enak, perut pun juga kenyang. Hanya kemudian Yesus mengajak mereka untuk tidak memusatkan diri pada persoalan perut yang kenyang. Mengikuti dia itu tidak hanya untuk mencari perut kenyang, tetapi untuk lebih kemudian melihat tanda-tanda. Mereka diajak untuk melihat lebih dalam lagi. Bukan soal perut menjadi kenyang, tetapi siapakah dia yang memberi kamu makan? Siapakah dia yang mengenyangkan perutmu itu? Bahkan dari bahan yang amat sangat sedikit, tetapi untuk orang sebanyak itu menjadi kenyang, bahkan sampai ada sisa yang berlimpah ruah. Orang diajak untuk melihat pada kedalaman sesuatu di balik yang ada di depan mata mereka. Setelah mereka diajak untuk melihat pada kedalaman, sampai pada akhirnya mereka diajak untuk melihat siapakah Yesus yang sesungguhnya. Yesus kemudian mengatakan, "Akulah roti kehidupan." Sumber kehidupan itu ada pada Dia. Sumber kehidupan itu ada pada Dia. Hanya melalui Dia, orang itu bisa sampai kepada Bapa. Hari ini semakin ditegaskan juga. Tetapi, untuk datang kepada Dia, orang pun juga perlu mendapat karunia dari Bapa. Memang rada tidak mudah ya. Orang hanya bisa sampai kepada Bapa kalau melalui Yesus. Tapi orang bisa sampai kepada Yesus memerlukan karunia dari Bapa. Orang-orang itu sebetulnya keinginannya sederhana, ya sudah saya mengikuti engkau, apa yang engkau maui, ya aku lakukan, selesai. Tetapi Yesus ternyata tidak mengajak hanya sebatas itu. Menjadi orang yang beriman tidak hanya sekedar melakukan seperti itu, tetapi untuk lebih kemudian menyadari gerak dari roh yang dikaruniakan Bapa. Hanya melalui pribadi Yesus aku mengenal Bapa, tetapi sekaligus juga pada saat itu aku menyadari bahwa mengenal Yesus itu adalah karunia dari Bapa. Dan itulah gerak dari Roh Kudus yang dikaruniakannya kepadaku. Maka persoalan beriman kembali lagi bukan hanya persoalan taat-taatan melakukan aturan keagamaan. Tidak, tetapi persoalan batin yang senantiasa menyadari hidup ini berasal dari Dia dan aku arahkan, aku persembahkan kembali kepadanya, dan itulah Ekaristi. Hidup kita itu berasal dari Ekaristi, disadari, ya, dasar dari kehidupan orang Kristiani melalui Ekaristi. Aku mendapat kekuatan dari Tuhan. Setelah ini aku pulang berkarya dan lain sebagainya, dan karyaku itu akhirnya pada hari ini aku bawa kembali untuk aku persembahkan kepada Dia. Memang ini kemudian menjadi lingkaran hidup. Dinamika hidup orang Kristiani adalah demikian. Persoalan beriman yang seperti itu
maka pertama-tama yang diperlukan itu adalah persoalan komitmen. Sebagaimana juga ditampilkan dalam bacaan pertama. Nabi Yeskiel menantang umat Israel. Ya, terserah, kamu mau menyembah siapa? Menyembah dewanya orang Amori, dewanya orang Efraim, atau siapapun juga silahkan, terserah, itu kamu. Kalau saya dan keluarga saya akan menyembah Allah yang hidup. Ya. Dan bangsa Israel kemudian mengatakan, kami juga akan menyembah Allah yang hidup. Itu keputusanmu loh ya. Ya, jangan sampai kemudian nanti mereka mengeluh. Ya, jangan sampai kemudian mengeluh karena saya sudah mengikuti engkau, kok ternyata mengikuti engkau itu seperti ini. Pertama-tama iman pun juga memerlukan komitmen yang kuat. Bukan hanya persoalan aku senang di mana, aku merasa enak di mana. Oh ternyata enak di sana lebih ramai. Ya sudahlah ya ke sana aja. Wah di sana membosankan, enggak maulah di sana membosankan. Iman itu bukan persoalan itu, tapi pertama-tama persoalan komitmen. Komitmen aku untuk setia mengikuti Dia. Dari kedalaman batin, komitmen itu dari dalam diri. Bukan hanya sesuatu yang tampak di luar, tetapi dimulai dari kedalaman diri. Dan kalau dimulai dari kedalaman diri ini, maka kemudian orang pun juga bisa melihat peristiwa hidupnya itu dari kedalaman, bukan hanya dari peristiwa luaran saja. Dan itu yang dimungkinkan terjadi dalam bacaan kedua. Relasi hubungan suami istri itu bukan hanya sekedar relasi aku mau, kamu mau, ayo kita nikah, bukan hanya persoalan itu, tetapi ini kemudian menjadi suatu panggilan untuk menampilkan bagaimana relasi yang begitu dekat, relasi yang begitu menyatu antara Kristus dengan jemaat. Relasi suami istri kemudian menjadi sakramen karena ini melambangkan kesatuan gereja dengan Kristus. Kristus sebagai kepala, gereja adalah tubuh mistiknya. Ini karena ada kesatuan itu tadi. Ada komitmen yang dari dalam, maka kemudian bisa melihat sesuatu itu tidak hanya sebatas apa yang dipandang oleh mata, tetapi bisa melihat dari kedalaman. Ketika sudah sampai pada titik itu, maka tantangan apapun juga itu kemudian tidak akan menggoyahkan. Tidak akan menggoyahkan apa yang sudah menjadi keputusan diri. Tadi digambarkan dalam bacaan Injil, banyak murid kemudian meninggalkan Yesus. Wah ini mulai tidak enak mengikuti Dia. Wah sabdanya kok mulai tidak enak didengar di telinga ya. Kok mulai seperti ini, sudah selesai mengikuti Dia pada pergi. Wah ini mulai ada tuntutan ini dan itu. Wah kok enggak enak ya, udah mulai. Bahkan Yesus pun juga tidak menanggapi hal itu, ya, dengan kemudian mengikuti keinginan mereka, tidak, malah semakin menantang. Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Itu baru perkara kecil. Kepada ke-12 muridnya pun, Yesus pun juga menantang. Kenapa kamu tidak pergi juga? Ini menjadi suatu pertanyaan juga kepada diri kita. Kenapa aku masih bertahan sebagai orang Katolik? Kalau hanya sekedar kemudian
karena sudah terlanjur dibaptis Katolik, karena sudah sejak nenek moyang saya Katolik. Kita bisa merasakan jawaban itu. Hanya jawaban yang boleh dikatakan bernuansa lahiriah. Dari nenek moyang saya, Romo, saya sudah Katolik. Dari turunan saya, sejak kecil saya juga sudah Katolik, maka saya tetap Katolik. Jawabannya bisa dirasakan loh ya, bernuansa lahiriah. Dan bukan hanya sekedar jawaban itu yang diinginkan. Maka Yesus juga mengingatkan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Apa yang dari dalam diri kita, kerohanian yang bersifat rohani, yang mampu kemudian aku sampaikan sebagai, boleh dikatakan dalam tanda kutip, sebagai suatu alasan kenapa aku masih Katolik. Apakah aku mengenali kehadiran Yesus dalam imanku sebagai orang Katolik? Apakah aku mengalami Dia yang menyertai ketika aku berada di iman Katolik ini? Tidak mudah ya, mencari alasan pada kedalaman ini. Namun baik, kita perlahan-lahan diajak untuk sampai pada itu. Kita diajak untuk menghayati kehadirannya dari kedalaman batin kita, tidak hanya sebatas jawaban-jawaban yang bisa kita lihat secara lahiriah. Petrus akhirnya berani menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Jawaban yang sungguh rohani. Jawaban yang sungguh berasal dari kedalaman diri. Tidak hanya sekedar jawaban yang, ya sudah terlanjur saya meninggalkan orang tua saya, terus sekarang saya mengikuti Engkau. Sudah terlanjur saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai nelayan dan sekarang saya mengikuti Engkau. Bukan hanya jawaban yang seperti itu, tetapi jawaban yang kemudian ditemukan dalam pribadi Yesus. Dan aku temukan di sana, maka kemudian hidupku aku serahkan ke sana. Maka baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar iman kita kepada Dia itu semakin diteguhkan, bukan karena perkara-perkara lahiriah, tetapi sungguh karena kita mengalami persoalan yang rohani, terutama sebagaimana Petrus boleh mengalami kehadiran Allah dalam pribadi Yesus, boleh mengalami penyertaan Allah dalam pribadi Kristus, boleh mengalami dihibur, dikuatkan, diberi kehidupan oleh Allah melalui Kristus yang hadir, terutama yang kita rayakan secara sakramental dalam Ekaristi Kudus ini. Kita mohon rahmat Tuhan agar hidup kita itu mendalam, tidak hanya sekedar terlewat begitu saja, tetapi sungguh boleh kemudian kita persembahkan kepada Dia yang senantiasa mengajak kita pada kedalaman hidup, yang senantiasa juga ingin mengantar kita pada kemuliaan kekal. Tuhan Yesus memberkati.